Namo Buddhaya Soti Hotu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Yang Mulia Bante Rahula. Kita mengetahui bahwa Pangeran Siddhartha memiliki putra sematawayang. Pada masa kehidupan beliau sebelum meninggalkan istana, ketika Pangeran Rahula baru lahir, Pangeran Siddhartha memiliki tekad untuk pergi meninggalkan kerajaan dan bertekad untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang petapa. Hingga pada usia 7 tahun, ketika Pangeran Siddhartha telah mencapai tingkat kebudaan, Pangeran Siddhartha kembali ke istana dan menjadi sosok yang sangat berbeda dari kehidupan beliau sewaktu masih tinggal di istana. Pada saat Buddha kembali di istana, ini menjadi kisah perjalanan Bante Rahula memasuki kehidupan samana. Dikisahkan pada saat kecil, Rahula merupakan sosok seperti anak-anak pada umumnya, yang pada saat usia sejak lahir hingga 7 tahun tidak pernah melihat sosok seorang ayah dalam kehidupannya. Tetapi ibunya, yaitu Putri Yasodhara, mendidik beliau dan mengajarkan beliau cara-cara yang baik, dan sebagai layaknya orang tua yang penuh kebaikan mengajari putranya dengan kesabaran walaupun mendidik putranya sendiri tanpa seorang ayah. Ketika Bante Rahula waktu kecil bertanya ayahnya seperti apa dan juga bagaimana, Putri Yasodhara dengan sabar selalu menjawab dengan kata-kata yang sangat bijak. Ayahmu adalah seorang yang sangat cerdas dan pintar. Ayahmu adalah seorang yang memiliki kualitas-kualitas baik. Dan itu diceritakan dalam salah satu syair yang bernama Narasihagata untuk memberikan berbagai macam pujian terkait dengan kualitas dari seorang Buddha atau Pangeran Siddhartha sebagai sosok dari ayah Pangeran Rahula. Pada saat usia Pangeran Rahula 7 tahun, Buddha kembali ke Kapilawastu. Dan saat itu pertama kalinya Pangeran Rahula bertemu dengan sosok ayahnya yang sudah menjadi seorang Buddha. Pangeran Rahula diminta oleh Putri Yasodhara untuk menemui ayahnya dan meminta warisan kepada ayahnya. Ketika Pangeran Rahula bertemu dengan Buddha, beliau sangat bahagia sekali dan merasakan bahwa sosok Buddha adalah sosok yang sangat meneduhkan hati beliau. Pada saat itu, Pangeran Rahula mengikuti apa yang dianjurkan oleh ibunya, yaitu meminta warisan kepada Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha dengan kebijaksanaan beliau yang diberikan adalah bukan warisan materi, tetapi warisan dhamma yang nantinya akan bermanfaat bagi Pangeran Rahula ini. Pangeran Rahula akhirnya menerima warisan dhamma itu berupa 7 harta kekayaan dhamma yang juga dijelaskan oleh Sang Buddha. Pada saat itu, Sang Buddha meminta Bante Sariputta untuk mencukur rambut dari Pangeran Rahula dan menabiskan beliau sebagai seorang samana. Dalam kisah ini, Pangeran Rahula diceritakan adalah samanera pertama yang hadir pada usia yang sangat muda pada masa itu. Dan samanera Rahula ini pada saat usianya 7 tahun sudah bertabis menjadi seorang samana. Sangat sedih sekali sebenarnya ketika samanera Rahula telah menjadi atau telah menjalani kehidupan samana, karena kakeknya Raja Suddhodana berharap satu-satunya pewaris tahta kerajaan adalah Pangeran Rahula. Tetapi tanpa izin, Sang Buddha bersama juga dengan Bante Sariputta telah mengajak beliau untuk menjadi seorang samana. Akhirnya Raja Suddhodana memohon kepada Sang Buddha, suatu saat jika ada seseorang yang berniat menjalani kehidupan samana, mohon Yang Mulia untuk bisa memberikan informasi dan izin kepada pihak keluarga. Dan hal ini pun juga ditetapkan sebagai salah satu aturan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang samana.
Pangeran Rahula ketika sudah menjalani kehidupan sebagai Samanera, karena usianya masih sangat muda, tentunya sikap dan perilaku beliau masih sama halnya dengan anak-anak pada umumnya, yaitu sifatnya yang masih sering bandel dan juga mengganggu teman-teman lainnya sering dilakukan, termasuk juga sering mengganggu para biku. Hal ini membuat Samanera Rahula tidak disenangi pada saat beliau masih usia sangat muda. Melihat peristiwa ini, Sang Buddha memberikan satu nasihat kepada Samanera Rahula berkenaan dengan kisah yang dijelaskan oleh Sang Buddha terkait dengan perumpamaan air yang kotor. Suatu ketika, Pangeran Rahula membawakan baskom pencuci kaki yang di sana diisi sebuah air. Pada suatu ketika, Pangeran Rahula membawakan baskom yang berisi air untuk mencuci kaki Sang Buddha. Dan pada saat selesai mencuci kaki, Sang Buddha bertanya kepada Samanera Rahula, "Rahula, apakah air pencuci kaki ini bisa untuk diminum?" Samanera Rahula menjawab, "Air ini tidak bisa diminum karena terlalu kotor. Demikian juga ketika dirimu memasuki kehidupan samana, memiliki cita-cita mulia, seperti halnya air bersih ini. Tetapi jika apa yang engkau jalani memiliki perilaku yang tidak baik dan lain sebagainya, hal ini seperti halnya air yang kotor, yang tidak bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, sebagai seorang samana yang baik, hendaknya Pangeran Rahula yang sudah menjadi seorang samana juga menjalankan sikap dan perilaku yang layaknya sebagai seorang samana." Pangeran Rahula tetap mengikuti arahan dan anjuran Buddha, dan akhirnya beliau secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia dan kedewasaan dari Samanera Rahula, dan juga karena kualitas-kualitas yang dimiliki beliau, sikap rajin dan tekun beliau dalam mempelajari Dhamma, menumbuhkan pengetahuan dan kebijaksanaan serta kecerdasan beliau. Bersama dengan gurunya Bante Sariputta, Pangeran Rahula yang sudah menjadi seorang samanera remaja tumbuh menjadi sosok yang sangat cerdas, yang sangat juga bijaksana, dan juga diliputi dengan berbagai macam kesabaran dan ketenangan batin. Dikatakan pada usia 18 tahun, Samanera Rahula ini telah mencapai tingkat kesucian arhat. Dan suatu ketika pernah ada satu kisah beliau sedang pergi berpindah patah bersama dengan Bante Sariputta. Dan di sana dikatakan ada seorang yang jahat sengaja memasukkan pasir di dalam bowl Bante Sariputta dan memukul kepala dari biku Rahula ini. Tetapi Bante Sariputta memberikan satu nasihat kepada yang mulia Rahula, bahwa ketika kita sudah menjadi siswa Buddha, hendaknya kita mengembangkan kewaspadaan dan tetap teguh dalam kesabaran sebagai cara latihan yang terbaik dalam menjalani kehidupan samana. Karena kualitas kebijaksanaan dari Bante Rahula mengikuti anjuran dari Bante Sariputta ini dan tidak menimbulkan kemarahan sama sekali kepada orang yang memiliki niat jahat kepada beliau. Bante Rahula dikatakan oleh Sang Buddha adalah sosok biku yang terkenal sekali dengan kualitas ketenangan batinnya. Karena di antara sekian banyak biku dan siswa-siswa utama beliau, Bante Rahula jarang sekali berada dalam kerumunan orang banyak dan lebih memilih untuk menyendiri serta belajar Dhamma demi meningkatkan kualitas praktik dan latihannya untuk memiliki cara hidup yang baik yang sesuai dengan ajaran Buddha. Demikianlah kisah tentang Bante Rahula sebagai teladan siswa yang unggul dalam hal kualitas ketenangan. Beliau adalah sosok teladan yang juga memberikan contoh sebagai seorang pewaris Dhamma, putra dari keluarga Sakya yang mewarisi Dhamma ajaran Sang Buddha, hidup sebagai seorang samana, dan juga mengembangkan kualitas ketenangan-ketenangan batin dan kesabaran dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang samana.
Terima kasih, semoga cerita ini bermanfaat. Soti Hotu, Namo Buddhaya.